Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan ucapan Ibnu Mas'ud, Man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin melihat, ingin tahu seperti apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati 'alaiha khatamuhu, di mana itu merupakan akhir dari ucapan Nabi. Ini menurut Ibnu Mas'ud ya. Yang dimaksud oleh beliau garis besar, karena yang Allah firmankan kepada hamba-hambanya ini tidak sedikit. Yang Nabi sabdakan dan ditulis oleh para sahabat, para tabi'in, itu banyak sekali. Nah, para ulama banyak yang meringkas. Ambil contoh misalnya Imam Nawawi dan imam-imam yang lain. Ratusan ribu, mungkin sampai jutaan sabda Nabi diringkas menjadi berapa? Diringkas menjadi 40. Terkenal dengan hadis Arba'in. 40. Sebetulnya 42 ya. Apakah ratusan ribu sabda Nabi dijadikan 40? Yang penting 40 asal-asalan? Tentu tidak. Kalau begitu ya antum bisa, saya bisa. Cari aja 40. Yang penting 40. Tentu tidak seperti itu. Tentu 40 itu yang mana saja tidak sembarangan. Harus tahu dulu yang ratusan ribu itu. Ini nggak tahu yang ratusan ribu, tiba-tiba mengambil 40, tentu tidak seperti itu. Bahkan kemarin kita bahas ucapan Imam Syafi'i, seandainya Allah menurunkan satu surat saja, kan 114 ya, panjang, pertengahan, pendek. Seandainya Allah menurunkan satu surat saja, sudah cukup untuk hujah bagi hambanya. Ini ucapan Imam Syafi'i. Apa satu surat itu? Wal asr. Pendek sekali kan? Ini menunjukkan apa? Ada sesuatu yang besar di surat yang ringkas itu. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, bukan di sini ya, ada 5 ayat di surat An-Nisa. Ini menurut Ibnu Mas'ud di riwayat lain, bukan di sini. Ada 5 ayat di surat An-Nisa yang membuat aku bahagia, senang, berharap
lebih berbahaya, lebih berbahagia daripada aku mendapatkan dunia dan isinya. Berarti tentu 5 ayat ini ada apa-apanya menurut Ibnu Mas'ud. Salah satunya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa apapun. Yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang membunuh, yang korupsi, yang semuanya akan diampuni. Kecuali syirik. Satu ayat ini membuat Ibnu Mas'ud sangat berbahagia. Lebih bahagia daripada aku mendapatkan dunia seisinya, kata Ibnu Mas'ud. Berarti ayat-ayat Al-Quran itu tidak berada dalam tingkatan yang sama. Ya, bayangkan saja satu surat pendek dibaca tidak sampai 5 menit, mungkin nggak sampai 4 menit, mungkin cuma semenit, tapi sepertiga Al-Quran. Surat apa? Al-Ikhlas. Ya, mari kita lihat apa surat yang menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-An'am, ya. Saya bacakan 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Akan aku bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Ini betul-betul nomor 1. Ini betul-betul nomor 1 yang paling diharamkan. Apa? Menyekutukan Allah. Kalau ini sudah dilanggar, nggak ada harapan. Mau jujur, mau amanah, mau dermawan, mau sangat berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi ribuan fakir miskin, percuma. Kalau menyekutukan Allah. Ini banyak yang tidak disadari. Karena kan orang melihat, jujur, amanah, berbakti kepada orang tua, siap berkorban bagi orang lain. Ya, tentu bagus sekali. Tapi menyembah kuburan, percaya dengan jimat, keris, dukun, hapus. La in asyrakta la yahbatunna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, hapus. Disinilah yang beginian, kira-kira setan iblis tahu nggak? Tahu nggak? Ya pasti tahu. Iblis tahu betul. Ya, maka kata iblis, biarin dia baik, biarin dia dermawan, biarin dia berbakti kepada ibunya, biarin dia sholat, biarin dia saum, asal dia syirik. Dan kita saksikan sukses besar. Iblis hari ini sukses besar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang jujur, yang amanah, yang baik hati, yang rajin, yang ini, yang itu, tapi percaya dengan jimat, percaya dengan dukun, percaya dengan kekuatan-kekuatan roh. Ini sukses besar iblis. Dan
Ini betul-betul idola iblis. Dosa yang paling diidolakan oleh iblis. Maka nggak main-main 13 tahun. 13 tahun. Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul 13 tahun. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada haji, belum ada wudu, belum ada riba, belum ada jihad, belum ada semuanya. Belum dibahas. Apa? 13 tahun tauhid, 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 tauhid setiap hari, setiap saat. Karena beliau tahu, diberitahu oleh Allah bahwa ini nomor 1. Ya. Jangan lupa hadis bitaqah. Zina ribuan kali, minum khamr ribuan kali, berjudi ribuan kali, 99 gulung, catatan isinya dosa semua, diampuni oleh Allah gara-gara ditauhid. Hanya gara-gara dia bertauhid, betul-betul tauhid, la ilaha illallah, dia betul-betul yakin dengan la ilaha illallah. Diampuni. Ya. Ini sangat-sangat tidak masuk akal. Logika, akal, nurani, perasaan nggak masuk. Ya. Nggak masuk dalam pelajaran tauhid itu. Maka betul-betul ilmu, dalil, wahyu. Nggak ada perasaan. Kalau pakai perasaan, ya banyak saudara-saudara kita pakai perasaan. Perasaan saya nggak terima ya. Allah kok ketawa. Saya nggak terima perasaan saya. Allah kok turun. Di waktu-waktu tertentu Allah turun ke langit dunia. Perasaan saya nggak terima kalau Allah kok nanti menampakkan betisnya. Ya, kalau pakai perasaan seperti itu. Nah, tauhid itu betul-betul dalil, wahyu, qala Allah wa qala Rasul. Nggak ada pertimbangan akal, nurani, logika. Ya. Kecuali kalau bicara masalah akhlak, silakan. Ya. Istafti qalbak, kata Nabi. Mintalah fatwa, tanyalah kepada hatimu. Sudah digaji per bulan 10 juta, 11 juta misalnya untuk kerjaan ini. Tiba-tiba dari kerjaan itu masih dapat amplop, masih dapat hadiah dari pelanggan, ya. Tanyakan kepada hatimu, pantas enggak? Tanyakan kepada hatimu. Ya itu. Ini masalah akhlak, kesopanan, kesantunan. Allah berada di mana? Apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, nanya ke hati kita. Gimana bisa terjawab? Nggak usah jauh-jauh lah. Ganjil sama genep aja dah. Ya. Biasanya kita sukanya yang ganjil apa yang genep? Ya. Apalagi ibu-ibu suka yang ganjil apa genep? Ya. Yang genep kan? Ya, genepin dah bang. Ya. Belanja minta genepin. Itu kita suka dengan genap. Kita nggak suka yang ganjil-ganjil. Maka kalau ada yang mencurigakan, kalau ada yang kurang beres, dibilangnya apa? Iya, ini ada yang ganjil. Sementara Allah suka yang apa? Allah suka yang ganjil. Allah nggak suka yang genep. Ya, nggak bisa. Logika, akal nurani untuk membahas tauhid Allah nggak bisa. Serahkan kepada Allah. Allah mau ngomong apa tentang dirinya, udah kita jiplak sejiplak-jiplaknya. Kita sami'na wa ata'na. Ini kesalahan Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah di sini. Berbicara tentang Allah masih pakai akal nurani, logika. Ya. La tudrikuhul absar. Tidak ada pandangan mata siapapun yang sampai mencapai dia.
akal nurani nggak bisa. Nah, disinilah ahlus sunnah seorang diri. Sepertinya hanya ahlus sunnah ya. Kalau yang dermawan, kalau yang baik hati, bukan cuma ahlus sunnah. Yang rajin sholat, bukan cuma ahlus sunnah. Yang berbakti kepada orang tua, bukan cuma ahlus sunnah. Tapi yang berbicara bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, hanya ahlus sunnah. Allah akan menghentikan geraman dengan telapak kakinya, hanya ahlus sunnah. Allah kelak akan menampakkan betisnya, hanya ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah betul-betul menyerahkan kepada Allah seserah-serahnya. Terserah Allah mau ngomong apa, kita ikuti. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang Allah. Jangankan Allah, masih banyak ciptaan Allah yang kita nggak tahu apa-apa. Itu padahal ciptaan Allah. Gimana Allahnya? Surga, neraka, malaikat, arsy, ini kan semua ciptaan Allah. Kita nggak tahu apa-apa sedikit pun. Kalau tidak ada informasi dari Allah lewat lisan Nabi SAW, apalagi Allah sendiri. Lalu tiba-tiba dengan sombongnya, nggak masuk akal. Kalau Allah bertempat di satu tempat, bersemayam di atas arsy, nggak masuk akal. Kalau Allah menggenggam roh-roh orang yang sudah mati dan yang sedang tidur, nggak masuk akal. Sombong sekali, sangat-sangat sombong. Ini bagian dari syirik. Karena tauhid ada berapa? Tauhid ada 3, berarti syirik ada berapa? Ada 3. Ya. Ketika ada tauhid rububiyah, berarti ada syirik rububiyah. Bukan cuma Allah yang menciptakan jagat raya alam semesta, Jibril juga menciptakan, Mikail juga menciptakan. Ini berarti syirik rububiyah. Ya. Allah bisa menurunkan hujan, guru saya juga bisa. Ini syirik rububiyah. Walaupun jarang, tapi kan ada. Ketika ada tauhid uluhiyah, berarti ada syirik uluhiyah. Tauhid uluhiyah hanya menyembah kepada Allah, hanya memberikan persembahan kepada Allah. Ini memberikan persembahan kepada selain Allah. Ibadah nyebut-nyebut Jibril, ya Jibril, ya Mikail, ya Rasulullah. Ini syirik uluhiyah. Ketika ada tauhid asma wa sifat, berarti ada syirik asma wa sifat. Ya. Meyakini Allah tidak punya wajah, meyakini Allah tidak punya tangan, meyakini Allah tidak bersemayam di atas arsy dan seterusnya. Ini syirik secara asma wa sifat. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Ini yang kedua. Mungkin ada pertanyaan, kenapa yang kedua tidak misalnya jangan kalian bermaksiat kepada Rasulullah, taatilah Rasulullah misalnya. Kenapa yang kedua orang tua, berarti Rasulullah tidak masuk nominasi gitu, atau nomor 3, nomor 4? Nah, jawabnya Rasulullah nomor 1. Rasulullah nomor 1. Ketika kita diperintahkan taat kepada Allah, otomatis taat kepada Rasulullah. Ketika kita diperintahkan taat kepada Rasulullah, otomatis taat kepada Allah. Jadi tidak benar Allah nomor 1, Rasulullah nomor 2, salah. Dalam ketaatan ya, dalam ketaatan, bukan dalam hal penyembahan. Dalam ketaatan antara Allah dan Rasulnya adalah nomor 1. Jangan Allah nomor 1, Rasulullah nomor 2, salah.
Salah. Kenapa salah? Karena antara Allah dan Rasulnya tidak mungkin beda. Tidak mungkin beda. Jadi satu. Perintah Allah otomatis perintah Rasulullah, perintah Rasulullah otomatis perintah Allah. Ya lihat ininya aja lah. Lihat di lapangannya di zaman Nabi ya. Apakah para sahabat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari Allah langsung dari Jibril, dengar dari Jibril? Apa lewat lisan Nabi? Lewat lisan Nabi. Nggak ada Rasul sedang menerima wahyu, Jibril membawakan wahyu, para sahabat ikut dengerin suara Jibril. Nggak ada yang dengar. Cuma Nabi yang mendengar suara Jibril menyampaikan wahyu itu, cuma Nabi dalam keadaan pingsan, tertidur, tidak sadarkan diri, terputus dengan dunia. Artinya betul-betul beliau konsentrasi menerima wahyu dari Allah lewat Jibril. Nah setelah itu baru Nabi sampaikan lewat lisan beliau. Barusan Jibril menyampaikan surat sekian, ayat sekian, dibacakan, para sahabat menghafalkan, ada yang menulis, yang bisa menulis ditulis gitu. Lewat lisan Nabi. Nah ketika Nabi bersabda, misalnya yafirru syaitan minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini Al-Quran bukan? Bukan. Ini sabda Nabi. Keluar dari mana? Keluar dari lisan Nabi. Tadi ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril keluar dari lisan Nabi, didengar oleh para sahabat. Yang barusan sabda Nabi sama, keluar dari lisan Nabi. Apa bedanya? Nggak ada bedanya secara isi. Tidak ada bedanya secara sama-sama dari Allah. Nggak mungkin Nabi ngarang sendiri kan? Ya, Nabi tahu dari mana setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi tahu dari mana? Tentu dari Allah. Sama-sama dari Allah. Yang Al-Quran juga dari Allah. Ya. Maka jangan membedakan antara Al-Quran dan hadis. Kecuali sekedar lafaz. Kalau isi nggak ada bedanya. Ya. Maka sering kita bahas perintah Rasul dalam hadis wajib kita taati. Perintah Allah dalam Al-Quran lebih wajib kita taati. Betul? Salah. Ya. Larangan Nabi dalam hadis harus kita jauhi. Larangan Allah dalam Al-Quran lebih harus kita jauhi lagi. Betul? Salah. Nggak ada lebih-lebih, nggak ada. Sama persis. Orang sama-sama dari Allah. Sama-sama keluar dari lisan Nabi SAW. Gimana? Yang ini lebih, yang itu kurang. Hanya pembahasan ya. Kalau ayat Al-Quran kan tidak ada yang dhaif. Sudah dijamin oleh Allah sahih semua. Nah hadis Nabi ada yang dhaif. Tentu yang kita bahas tadi yang sahih, khusus yang sahih. Jadi jangan ada kemuskilan ya. Kenapa setelah Allah kemudian wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Yang masih punya orang tua ya, ini bahagia sekali. Kita yang sudah tidak punya ya tinggal nyesalnya ya. Pasti kita yang sudah tidak punya orang tua pasti pasti merasa kurang ya. Coba waktu itu saya pulang, coba waktu itu saya tinggalkan tugas itu ya.
Coba waktu itu saya cepat-cepat menemui ibu, ya, ada aja pasti nyesalnya. Nah, mumpung penyesalan itu belum datang, ayah masih ada, ibu masih ada, udah bismillah. Ya. Mau tugas, mau urusan bisnis, urusan puluhan miliar, ratusan miliar, ibu manggil, pulang nak, pulang. Nggak ada apa-apanya, ya. Wala taqtulu auladakum. Setelah orang tua, lalu jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Agak aneh ini, ya. Apa iya orang tua membunuh anak? Kenyataan ada. Ini min imlaq. Alasannya tidak bisa memberi makan dulu. Sekarang alasannya mirip-mirip Bapak, tidak bisa menyekolahkan karena standar sekolah itu, ya, kalau beberapa saudara-saudara kita, ya, sekolah itu harus di tempat yang mahal, harus yang elit gitu. Ya bisalah kalau anaknya cuman 2, 1, 3, ya agak pikir-pikir, 4, 5 sulit, ya, maka udahlah 3 saja atau 2 saja, 2 sajalah. Ini bikin Allah marah, gitu. Marah Allah, sangat-sangat marah dengan mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyahum. Emang yang ngasih rezeki, yang bayarin sekolah-sekolah anakmu itu siapa? Aku, katakan. Ya. Yang ngasih rezeki itu aku, bukan kalian. Ya. Itu lewat saja. Engkau dagang, engkau usaha, engkau kerja, itu perantara doa. Semuanya dari maka Allah marah betul. Jadi kita ini seolah hidup ini kita yang ngatur, ya. Kalau nggak nabung, kalau nanti begini nih. Asal nabung, ada saudara butuh, diambil tabungnya, nggak nambah-nambah. Asal mau nabung, tetangga lagi kena musibah, ya diambil buat nggak nambah-nambah. Ya, lalu dibikin bakhil, ya, jangan banyak membantu lah, udah biar tabungan nambah. Jadi seolah hidup itu kita yang ngatur. Kita lupa berapa banyak saudara-saudara kita, mungkin antum juga pernah merasakan apa? Rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Insya Allah banyak di antara antum merasakan itu. Nggak nyangka saya bisa umrah, nggak sangka saya bisa haji, nggak nyangka saya bisa kebeli rumah seperti ini, nggak nyangka, ini banyak sekali. Bahkan ada riwayat, aballahu ayyurziqa mu'minan ila min haitsu la yahtasib.
Allah enggan memberikan rizki seorang muslim, seorang mukmin kecuali dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita berharap dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan kayak orang kafir. Orang kafir itu betul-betul rezekinya itu sudah betul-betul dia rencanakan. 2026, nanti 2027, cabang sekian, nanti 2028, tambah lagi terus sampai 2050, sampai 2100 ada rencana. Ini orang-orang kafir. Nggak ada di situ. Nanti kena kanker, nanti kena gula, nanti tabrakan, nanti kecelakaan, atau nanti tiba-tiba dapat hadiah besar. Nggak ada di situ. Ini orang-orang kafir. Nah, walillahilham, kita bukan orang kafir. Maka silahkan berusaha, tapi jangan menjadikan penghalang untuk sedekah, untuk membantu siapa yang butuh dibantu. Apalagi ada keponakan, ada sepupu, ada paman, ada bibi. Ini besar sekali membuka peluang rizki. Ya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian dekati fawahish. Fahisyah ini berhubungan dengan syahwat birahi. Maka dikatakan di sini ma dhahara minha wa ma batan. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Ya. Kalau mencuri, kalau minum homer, kalau berjudi, itu rata-rata nampak. Untuk syahwat birahi ada yang nampak, ada yang tidak. Ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan sedang duduk nyender di tembok masjid, ya, diem, ya. Orang nggak ada yang tahu dia sedang berzina. Zina apa? Zina hati. Ya, zina hati. Apalagi tangan, kaki, mata. Kalau farji jelas ya. Hati aja ada zinanya. Ada zina hati. Ya. Dan ini luar biasa. Sepertinya hanya Islam yang membahas ini. Zina hati, ya. Dan hal ini masuk dalam keumuman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan beban yang di luar kesanggupannya. Ayat ini menghapus hukum dari ayat sebelumnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah. Apapun keburukan yang engkau tampakkan dan yang engkau sembunyikan, jadi walaupun engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah tetap bikin perhitungan. Walaupun disembunyikan, walaupun ada di hati. Para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Sahabat faham maksud ayat itu. Artinya, ketika di hati kita ada sesuatu keburukan, ya pastilah, semua orang pasti punya keburukan hati. Orang seumur-umur belum pernah berzina banyak. Orang seumur-umur belum pernah berjudi, belum pernah minum homer banyak. Orang seumur-umur belum pernah membunuh banyak. Seumur-umur belum pernah meninggalkan sholat, meninggalkan saum banyak. Tapi nggak punya keburukan di hati, nggak ada.
Saya, antum, dan siapapun, hatta Nabi SAW. Ya, Nabi pernah bersama para sahabat, ngobrol. Tiba-tiba ada seorang wanita, mungkin cantik ya, lewat. Ya. Tanpa sengaja Nabi melihat kecantikan wanita ini. Nggak lama Nabi meninggalkan sahabat. Ya, entah seperempat jam, 20 menit, setengah jam, balik lagi dengan rambut basah, habis mandi. Nabi jujur di hadapan para sahabat. Tadi ketika lewat wanita cantik, tergerak syahwatku. Lihat ya. Lalu aku pulang, mendatangi istriku, menjima istriku, kemudian mandi junub. Ya. Lalu beliau menasihati, jika engkau melihat kecantikan seorang wanita, maka datangilah istrimu. Ya. Berarti pasti ada itu. Ya. Tergerak syahwat karena melihat kecantikan seorang wanita, padahal yang dilihat oleh Nabi mungkin cuma wajah ya. Kalau dia wanita Yahudi ya mungkin rambut dikit, leher. Lah kalau sekarang ya, bukan cuma wajah, bukan cuma leher, ya kan? Lebih dari itu. Lalu Nabi menasihati, jika engkau melihat kecantikan seorang wanita lalu tergerak syahwatmu, maka datangilah istrimu. Ya, apa yang ada di wanita itu ada di istri. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita para lelaki pasti, tentu yang normal ya. Kan kita tidak mau jadi laki-laki yang tidak normal. Yang normal seperti itu. Maka walillahil hamd, ayat tadi ditutup, dimansuh dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak sanggup, nggak Allah wajibkan, nggak akan sanggup. Ya. Maka ada keburukan di hati kita, entah hasad, entah syahwat, entah ada rasa iri, ada rasa kecewa, ada rasa aneh, ya, ada rasa geli, ya. Ini orang hitam banget kulitnya, tapi bajunya ngejreng, kan suka ada ya. Ya kita, hati kita nggak bisa nahan ya. Kalau mulut, mata bisa kita tahan, kalau hati kan nggak bisa. Ya. Dosa apa tidak? Tidak. Karena nggak sanggup hati kita untuk tidak bicara. Ya. Kalau mulut bisa kita kunci, kita nggak bicara, kita diam saja. Hati nggak bisa. Ini maka para sahabat bersyukur sekali dan kita berterima kasih kepada para sahabat karena diawali dengan berlututnya para sahabat. Jadi para sahabat itu sampai berlutut. Sebelum turun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, baru turun wa in tubdu ma fi anfusikum tadi, bahwa keburukan-keburukan di hati sudah ditulis oleh Allah, berlutut di hadapan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah kullifna minal amal, ya Rasul, kami dibebani kewajiban-kewajiban. Untuk sholat insya Allah kami sanggup, untuk saum, untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk tidak berjudi, insya Allah kami sanggup. Tapi ini berat, yang ini berat karena harus bersih terus hati,
Gimana caranya? Ya, tidak boleh ada pikiran buruk saat begini, tidak boleh hatinya berbicara saat melihat yang seperti tadi. Tentu berat sekali. Lalu Nabi menasihati, jangan sekali-kali kalian mengucapkan seperti ucapan Yahudi Bani Israel. Masih ingat ucapan Yahudi Bani Israel kepada Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain? Sami'na wa asayna. Itu ucapan Yahudi Bani Israel. Ketika diperintahkan sesuatu yang berat oleh para nabinya, selalu mengucapkan sami'na wa asayna. Kami dengar aja, nggak mau taat. Dengar doang, nggak mau taat. Kata Nabi, jangan ucapkan seperti mereka, tapi ucapkan sami'na wa ata'na. Lalu para sahabat, karena ini perintah Nabi, ya sudah walaupun berat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada tambahan itu oleh para sahabat, dan tambahan dari sahabat ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di terusan la yukallifullahu nafsan. Setelah turun ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka hapuslah mansuklah terhapuslah hukum dari ayat wa in tubdu tadi. Ya. Satu lagi, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Berarti ada jiwa yang dihalalkan. Apa contoh? Contoh jiwa nyawa yang boleh kita bunuh? Ya, tentu dalam perang. Kemudian kisos, hukum bunuh. Bahkan walaupun dengan api, dia membunuh si fulan dengan api, dibakar, maka kisosnya juga dibakar. Karena dia mulai duluan. Tidak melanggar larangan Nabi, jangan menyiksa dengan api, karena dia duluan. Dia membunuh dengan mencekik, maka dia dicekik. Dia membunuh dengan racun, dia juga dikasih racun. Apa lagi? Rejam itu harus mati, bunuh. Orang yang sudah pernah nikah kok berzina, maka halal darahnya, hukumannya mati, dan matinya tidak seperti yang tadi, tapi direjam. Termasuk liwat, ya. Bahkan untuk liwat ini ada sebagian pendapat ulama mengikuti hukuman Allah terhadap umatnya Nabi Lut. Ya. Dibantingkan ke jurang. Kalau umatnya Nabi Lut kan bumi dibalik, ya tentu kita tidak bisa menirukan, ya. Maka dibantingkan ke jurang. Ini hukuman bagi orang-orang yang berbuat liwat, dan hukuman itu memang seperti itu, harus dahsyat, harus sadis, harus kejam, namanya hukuman. Biar pada takut, biar pada kapok. Coba ketika ada pencuri, kemudian dipotong tangannya dan banyak yang menyaksikan, itu pencuri, insya Allah pada taubat, insya Allah.
Tapi kalau 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ya, udah begitu, ya kita tahulah. Keluar dari penjara, bukannya taubat, malah mangkinan, ya kan? Ketemu sesama penjahat di situ, tukar pengalaman, ya kan? Caranya begini, enggak terima begini, jadi lebih pengalaman, keluar dipraktekkan lagi. Kan bukan 1-2 keluar masuk penjara itu, ya. Nah, maka yang terbaik Islam, udah potong tangan selesai, suruh pulang, ya. Ini kasih makan, kasih tempat, tentu ada biaya, kayak mending 1-2, ini ribuan. Kalau dengar kisah di lapas itu mengerikan sekali, ya. Yang ya seperti itulah. Nah, coba pakai Islam, potong tangan selesai, rejam selesai, kisos selesai. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Masalah apa? Oh, di hati, ya. Ya, ketika itu kita sadar, ya, taruhlah sedang membayangkan sebuah dosa, ya cepat-cepat. Jangan mentang-mentang, wah ini diampuni ya, terus ya diteruskan membayangkan maksiat, ya. Ya cepat-cepat kita sadar, kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin ganti dengan baca Al-Quran, mungkin olahraga, mungkin melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, walaupun sekedar mungkin nyapu, ngepel, agar pikiran kotor itu, pikiran buruk itu cepat-cepat hilang, ya. Jangan mentang-mentang dimaafkan lalu kita teruskan, ya. Tetap kita harus berusaha, karena tentu kita harus tahu, ya, awalnya pikiran doang, nah, nanti lama-lama ke mata, lama-lama ke tangan, dan seterusnya. Waliyadzubillah, akhirnya dibenarkan oleh farji, ya. Jadi mata itu ada zinanya, tangan kaki itu ada zinanya, bahkan hati ada zinanya, dan itu semua dibenarkan oleh, diteruskan oleh, diakhiri oleh farji, gitu. Maka ketika belum diakhiri dengan farji, maka belum ada hukuman zina karena belum berzina, ya. Tapi ada zina mata, zina tangan, zina hati, dan seterusnya. Allahu. Kalau bersangkut paut dengan hasad misalnya, kita doakan, ya, kita doakan. Kan mendoakan insya Allah kan bukan hal yang sulit, ya. Misalnya apa ya? Misalnya mahasiswa, ya. Mahasiswa dia belajar, ya, dapat nilai cuman B misalnya, dia pengen A. Padahal belajar udah luar biasa. Sementara temennya yang hampir nggak belajar, nyantai, ya,
dapat nilai A. Emang mungkin cerdas ya. Tentu ada sesuatu di hati kita. Ada sesuatu, ya Allah, Engkau tidak berikan otak kepadaku sebaik otak dia. Ya Allah, berkailah otaknya. Jadikanlah dia otak yang bermanfaat. Kepintarannya membawa berkah, gitu. Didoakan. Ya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita. Gitu. Jangan malah didoakan buruk, kan dia nggak salah, nggak dolim sama kita, kecuali dia dolim sama kita. Kita jualan, nggak laku-laku, dia laku keras, pastilah ada hasad, ada iri. Ya. Kita doakan, berkailah perdagangannya, panjangkanlah umurnya, berikan hidayah sunnah, doa-doa yang baik. Dengan demikian insya Allah hasad itu akan menurun. Mudah-mudahan akhirnya hilang. Beda kalau kita mendoakan buruk. Dan sekali lagi tidak boleh mendoakan buruk kepada sesama muslim. Tidak boleh kecuali kita dizalimi. Kalau kita tidak dizalimi, tidak boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta